Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sofyan di channel MS Creator. Terima kasih untuk kalian semua yang telah berkunjung di channel ini. Dan di video kali ini saya akan mencoba untuk menganalisa pergerakan harga Bitcoin kali ini, di mana pergerakan harga Bitcoin di sini mencoba untuk breakout ya teman-teman di area sekitar 40.000 sampai 42.000 ini. Oke, sebelum kita mulai, di sini bagi teman-teman semua yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya pada saat saya mengupload video terbaru kalian tidak ketinggalan. Nah, di sini selain saya akan menganalisa pergerakan harga Bitcoin, di sini juga saya akan memberikan beberapa news ya teman-teman, ataupun retweet dari CZ maupun Justin Sen tentang Bitcoin dan Ethereum. Oke, di sini sebelum kita lihat ya teman-teman untuk tweet dari mereka, di sini kita membahas terlebih dahulu untuk pergerakan harga Bitcoin saat ini. Nah, di sini saya menggunakan time frame daily untuk saat ini, di mana di sini untuk Bitcoin sempat terpental ya teman-teman, jauh sekali ke harga 30.000 US dollar di sini, dan berhasil bounce ataupun terpental lagi ke atas. Dan di sini hari itu close di harga sekitar 36.000 ya teman-teman untuk Bitcoin ini. Dan di sini mulai kembali naik, dan di sini sedikit recovery ya teman-teman untuk Bitcoin yang saya lihat di time frame daily ini. Dimana untuk area biru ini yang saya tandai ini adalah area resistance yang terjadi pada bulan Januari kemarin, dan sekarang untuk Bitcoin sedang mencoba untuk menembus area ini ya teman-teman. Dan saat ini sudah beberapa hari ataupun beberapa jam di sini untuk Bitcoin terus mencoba untuk melewati garis merah yang saya tanda ini, dimana ini adalah batas resistance yang terjadi pada bulan Januari kemarin sebelum Bitcoin mengalami koreksi. Nah, di sini pada saat itu Bitcoin sempat naik ke harga 42.000 US dollar, dan setelah itu koreksi ke harga sekitar 30.000 US dollar ya teman-teman. Dan setelah itu setelah berhasil kita lihat di sini setelah koreksi di sini kembali naik dan berhasil melewati harga sekitar 42.000 US dollar di area sini. Dan setelah itu Bitcoin lanjut naik dan sebelum mengalami koreksi, dan hal itu sedang dicoba untuk saat ini untuk pergerakan harga Bitcoin setelah menyentuh harga 30.000 US dollar di sini terus mencoba untuk melewati sekitar harga 42.000 US dollar ini, dimana di sini terus terpental ya teman-teman setiap kali mencoba untuk melewati harga 42.000 US dollar ini. Dan agar lebih jelas di sini kita berpindah ke time frame 4H ataupun 4 jam. Nah, di sini sudah ada beberapa candle yang mencoba untuk melewati harga sekitar 42.000 US dollar ini, tetapi di sini selalu terpental ya teman-teman, naik turun ke harga sekitar 40.000 sampai dengan 41.000 US dollar untuk per satu Bitcoinnya. Dan dimana jika berhasil breakout di atas area resistance ini baru bisa dikatakan aman ya teman-teman untuk Bitcoin ini, dan kita akan kembali bullish. Tetapi di sini ada beberapa informasi ataupun sebuah kode ya teman-teman bahwa Bitcoin akan kembali naik, dimana di sini untuk Justin Sun CEO dari Tron Foundation, di sini pada saat market terjadi panic sell ya teman-teman, di sini Justin Sun ini malah memanfaatkan hal itu dan menyerok banyak Bitcoin maupun Ethereum. Dan ini dikatakan sendiri dari Twitternya. Sebentar, saya cari terlebih dahulu. Nah, di sini ya teman-teman, Justin Sun mengatakan I have bought 54.153 Ethereum. Jadi di sini pada saat terjadi panic sell kemarin, di sini Justin Sun ini membeli Ethereum sebanyak 54.153 koin ETH di harga sekitar 2.509 US dollar ya teman-teman di sini. Dan itu sama dengan 135.891.796 US dollar. Jadi ini adalah keuntungan yang sangat besar ya teman-teman untuk Justin Sun ini, karena memanfaatkan panic sell yang terjadi. Mungkin ini adalah panic sell yang terjadi bagi mereka yang baru bergabung ya teman-teman, atau khawatir dengan keuangan mereka. Dan bukan hanya Ethereum yang diserok oleh Justin Sun ini, di sini juga Justin Sun ini menyerok Bitcoin sebanyak 4.145 keping Bitcoin
itu di harga sekitar 36.868 US dollar, atau dijumlahkan itu sekitar 150.818.183 US dollar. Di sini sekitar triliunan ya teman-teman. Di sini dimanfaatkan oleh para pemain besar, di sini memanfaatkan panic sell yang terjadi dan mereka mengambil di bawah. Nah, di sini juga ada tambahan dari CZ Binance ya teman-teman. Di sini mengatakan slap yourself if you sold Bitcoin under 100.000 US dollar. Nah, tampar dirimu jika Anda menjual Bitcoin di bawah 100.000 US dollar. Jadi di sini CZ mengatakan bahwa Bitcoin yang di bawah harga 100.000 US dollar itu masih tergolong murah ya teman-teman, dan potensi untuk Bitcoin masih bisa terus naik. Karena di sini Bitcoin mengalami bounce ya teman-teman, setelah naik ke harga sekitar 64.900 US dollar, dan setelah itu turun sampai dengan harga 30.000 US dollar. Penurunannya ini sampai dengan 54% ya teman-teman, dimana hal ini sudah terjadi pada tahun 2017 silam. Di sini kita lihat. Nah, di sini kita lihat yang terjadi pada Bitcoin ya teman-teman pada tahun 2017, telah menyentuh all time high untuk Bitcoin ini di harga sekitar 19.000 US dollar. Di sini mengalami penurunan ya teman-teman beberapa hari di sini. Setelah itu di sini terjadi terpantul kembali naik ke atas, dan jika kita lihat sampai di sini untuk Bitcoin untuk penurunannya pada tahun 2017 itu, di sini penurunannya itu sampai dengan 70% ya teman-teman di sini, dan ini masih terus turun. Oke, di sini kita kembali lagi ke technical analysis. Di sini kita menggunakan moving average ya teman-teman untuk melihat pergerakan harga Bitcoin yang saat ini, dimana di sini yang saya lihat kita sudah berhasil menembus pergerakan rata-rata 200 ini ya teman-teman untuk pergerakan harga Bitcoin yang sekarang. Di sini sudah menembus MA 200 ini, dan sekarang sudah berjalan di atas moving average 200 ini, dimana setiap kali kita berjalan di atas moving average ini itu pertanda bullish ya teman-teman. Contoh di sini kita lihat. Nah, di sini terus berjalan di atas moving average ini dan terjadi bullish yang sangat berkepanjangan, dan ini bisa dikatakan aman ya teman-teman setelah berjalan di atas moving average ini. Dan setelah itu hal ini sedang terjadi untuk saat ini pergerakan harga Bitcoin, dimana kita sedang berada sempat menembus area moving average ini, dan sekarang mencoba untuk kembali berjalan di atas moving average ini, dimana di sini setiap kali kita berjalan di atas moving average ini, di sini untuk pergerakan harga Bitcoin terus naik ya teman-teman. Berbeda jika melewati MA 200 ini, di sini Bitcoin selalu mengalami downtrend. Nah, di sini mencoba untuk kembali naik ataupun melewati MA 200 ini, tetapi tidak bisa, akhirnya terpantul lagi ke bawah, dan di sini mengalami downtrend secara terus-menerus, dan karena di sini tidak bisa menembus MA 200 ini. Tetapi di sini setelah berhasil menembus MA 200 ini, kembali Bitcoin mengalami bullish yang cukup besar ya teman-teman di sini untuk kenaikannya beberapa kali lipat. Dan setelah itu di sini kembali lagi menembus dan mengalami downtrend dan naik lagi, dan begitu secara terus-menerus. Jadi di sini kita sudah bisa melihat sedikit peluang ya teman-teman untuk Bitcoin kembali ke jalur bullish. Di sini salah satunya sudah menembus area MA 200 ini, dan di sini saya sedang menunggu untuk Bitcoin ini breakout di atas harga 42.000 US dollar baru bisa dikatakan aman ya teman-teman. Tetapi ini tidak bisa dikatakan aman 100% berbanding 70% naik dan 30% untuk resikonya ya teman-teman di sini. Dan hal itu juga diperlihatkan dari stochastic RSI di sini, dimana di sini juga sudah terbentuk double bottom ya teman-teman di sini untuk harganya. Di sini sudah terlalu oversold, dan di sini harganya sudah sedikit terlihat naik ya teman-teman untuk stochastic RSI ini. Jadi ini adalah pertanda bahwa kita akan segera kembali naik kalau ini berhasil breakout ya teman-teman di harga di atas 42.000 US dollar ini.
Oke, saya rasa cukup untuk informasi video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.